Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Amin Wallet Jambi. Mudah-mudahan seluruh subscriber Al Amin Wallet tetap sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Oke guys, sebelum melanjutkan video, mohon kiranya agar sudi kiranya untuk membantu mensukseskan channel ini dengan channel like, subscribe, dan nyalakan tanda loncengnya, notifikasinya agar berlangganan video-video terbaru dari Al Amin Wallet. Nah, oke, kita akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat level ataupun tempat injakan pengontrolan LMB. Nah, banyak teman-teman tidak diperhatikan ya ketika membuat rumah burung wallet itu tidak dibuatkan untuk pengontrolan ataupun aksesibilitas untuk pengontrolan LMB. Nah, itu sangat berbahaya, guys. Apalagi kalau menggunakan papan, menggunakan kayu itu sangat riskan. Kenapa? Karena untuk jangka panjang ini kan jarang diakses, teman-teman. Kita kan nggak tahu ketika digunakan kayu, menggunakan kayu, apakah kayu yang kita gunakan itu masih layak untuk diakses atau enggak. Nah, makanya kadang ada sebagian itu tidak memperhatikan atau tidak membuatkan akses, apalagi kalau lantai 3. Nah, kalau misalkan lantai 2 mah pakai tangga juga untuk akses. Akses ini lebih mudah ya. Nah, kalau misalkan lantai 3 itu kan agak sulit dijangkau, jadi harus menggunakan akses dari lantai 3. Nah, seperti ini. Nah, ini balok untuk balok lantai 3 ya. Ini pembalokan untuk lantai 3. Nah, sebelum kita cor, untuk di bagian aksesibilitasnya itu harus kita menggunakan ini ya, menggunakan besi stek untuk dudukan levelnya nanti seperti itu. Nah, ini kita sudah melakukan pekerjaan pembersihan untuk lantai 3, kemudian pembuatan casting. Nah, sementara yang di bagian yang akan kita buatkan LMB itu kan bagian sebelah sini sama di bagian sebelah sana menghadap ke sungai, teman-teman. Jadi itu aksesnya nanti kita akan meniti dari lantai 3 ataupun di ruang hampan, meniti di bagian ini. Nah, untuk ukurannya itu panjangnya hanya 40 cm, teman-teman. 40 cm menggunakan besi 8, jaraknya 25 ataupun 20 sudah bisa, ataupun 30 nanti. Nah, seperti itu. Nah, misalkan semakin besar besinya, maka jaraknya bisa semakin jauh, tetapi semakin kecil besinya diusahakan maka jaraknya semakin dekat, misalkan 15 ataupun 20 ataupun 25 seperti itu. Nah, ini kemudian sebelum melakukan pengecoran ini, sebelum melakukan pembersihan ini, memang kita harus membuat besi stek ya untuk bagian levelnya. Kalau tidak, maka agak susah untuk ketika selesai dicor itu kita pasang pembesian levelnya ini, steknya ini. Nah, kalau misalkan sebelum pengecoran maka kita harus wajib memasang untuk bagian level yang akan kita uh, gunakan untuk aksesibilitas ini ya, pengontrolan LMB. Nah, adapun besi yang saya gunakan itu memang besi 8 ya. Nah, ini bisa dilihat ini lantai 3 ya. Kita posisi berada di lantai 3, ini lantai terakhir. Lantai terakhir. Nah, kemudian setelah melakukan pembesian besi stek, maka kita membuatkan ini ya, papan mal ataupun casting bagian bawah. Kemudian stek tadi kita anyam. Kita anyam menggunakan ya sekedar besi lah, teman-teman, besi 10 ataupun besi 6 pun bisa. Ini saya menggunakan besi 6 tetapi rapat. Nah, besi 6 KSTY ya yang saya gunakan. Nah, ini lebarnya 40 cm, teman-teman. Cukup 40 cm. Kalau terlalu lebar juga mengganggu akses nanti manuver burung walet. Jadi cukup 40 cm. Ini bentuknya L. Bentuknya L, teman-teman. Nah, nanti untuk bagian pintunya di bagian sana ya, bagian ujung sana itu nanti pintunya seperti itu. Nah, ini sudah selesai semua di bagian pengecoran balok, plesteran sudah selesai bagian dalam, hanya di bagian void saja yang belum selesai. Nah, ini mungkin insya Allah kita akan on untuk akhir bulan ini ya. Insya Allah kita usahakan. Nah, ini pembesiannya cukup sederhana ya. Yang penting ada besinya, teman-teman. Kalau misalkan besinya kecil, agak rapet, misalkan besi 6, antar besi 6 kan besi 10. Kalau misalkan hanya ada yang besi 6 ya cukup menggunakan besi 6, tetapi jaraknya paling tidak 10 cm ataupun 15 cm cukuplah, teman-teman, seperti itu. Jadi ketebalannya paling 8 cm ya, teman-teman. 8 cm, jangan tebal-tebal juga. Kalau terlalu tebal boros kemudian berat nanti. Takutnya dia nggak menahan tidak mampu menahan untuk bebannya. Nah, ini seperti ini ya.
Nah, jadi kalau misalkan pengecoran nanti bagian balok ini juga kita kita cor sekaligus nanti agar kekuatannya bisa semakin maksimal, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini kita sedang melakukan pelangsiran. Sebelum melakukan cor, ini dikerjakan bertiga ya. Nah, inilah cara saya untuk menghemat anggaran, teman-teman. Jadi saya mengerjakan sendiri untuk setiap RBW saya. Nah, kenapa? Karena biasanya memang yang paling mahal itu adalah tukang ya, operasional tukang. Nah, jadi ada baiknya bisa dikerjakan sendiri. Itu pun tidak langsung jadi, teman-teman. Ini udah sekitar berapa bulan ya, belum selesai. Belum selesai, mungkin sekitaran 7 bulan. Jadi saya bertahap, misalkan ada dana sekian, oke kita lanjutkan, ketika habis dana kita standby. Seperti itu. Yang penting setiap bulan itu ada pergerakan, teman-teman. Nggak harus langsung jadi. Nah, seperti ini sebelum dicor, diusahakan disiram, teman-teman. Nah, ini pembersihannya seperti ini. Pokoknya yang penting besinya itu bisa dibentuk ini ya, bentuk tromol juga. Nah, itu ada tromolnya kecil-kecil, itu bentuk ular itu ya. Seperti itulah, teman-teman, agar semakin maksimal hasilnya. Semuanya bagian-bagian yang akan dicor itu semuanya disiram agar benar-benar cor-coran yang akan kita tuangkan ke sini itu benar-benar menyatu nantinya. Kemudian juga papan emalnya tidak terlalu lengket ketika nantinya dicabut ya, seperti itu. Nah, ini posisi berada di lantai 3, teman-teman. Kalau misalkan RBW teman-teman di lantai 2, berarti posisi di lantai 2, seperti itu, di bagian void, seperti itu. Nah, jadi aksesnya memang benar-benar dimaksimalkan lah, teman-teman, jangan sampai. Nah, ini kan tinggi nih, kalau terjatuh dari pengontrolan LMB ini lumayan mungkin bisa pecah kepala, teman-teman, karena di bawah itu beton, seperti itu. Makanya jangan asal buat ya, jangan asal hemat. Banyak teman-teman itu asal membuat RBW tidak memperhitungkan pembesian, kemudian katanya mau hemat. Dan juga banyak konsultan, teman-teman, itu caranya memang dia bisa harga murah, tetapi yang dimainkan harga besi. Harusnya besi 12, ini yang digunakan besi 10. Harusnya besi 12 yang digunakan besi 8. Banyak seperti itu. Nah, yang kita pikirkan untuk pembangunan RBW ini kan jangka panjang, teman-teman. Kalau misalkan ada dana cukup, misalkan batas pembalokan, ya udah batas pembalokan dulu, jangan terlalu dipaksa misalkan harus sampai selesai. Dan akhirnya, teman-teman, itu yang dikorbankan adalah strukturnya, kemudian pengurangan kekuatan betonnya, misalkan harusnya campuran 1 2 3 malah dilakukan 1 3 5. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu, teman-teman. Karena untuk RBW ini kan kita berpikiran bukan jangka pendek, tetapi untuk selamanya, jangka panjang kalau perlu untuk anak cucu kita. Itu yang harus kita pikirkan. Jangan sampai hanya memikirkan murah. Nah, tetapi tanpa memikirkan kualitas, teman-teman. Nah, seperti itu. Itulah, teman-teman, banyak konsultan itu nggak jujur juga kadang-kadang. Mereka bilang pakai besi 10, ternyata ketika pembangunan menggunakan besi 8. Banyak contoh di iklan-iklan itu. Mungkin teman-teman juga sebenarnya kan kalau misalkan untuk pembangunan RBW, misalkan 4x12 3 lantai itu udah ada standarnya. Misalkan per meternya kenanya berapa. Ini full beton ya, kita bercerita masalah full beton, bukan masalah bercerita untuk semi permanen, misalkan penggunaan GRC apa segala macam kayu. Nah, itu karena umurnya ketika kita menggunakan kayu ataupun bahan lain, maka umur tidak panjang, teman-teman. Oke, sekian, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat.